beredar di sosial media katanya suami saya mengledek atau yang 3 juta sehari atau segala macam. Tidak ada suami saya berkata begitu. Saya benar-benar saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur Bu, saya seperti ngerasa dizulim. Duh, tangisan yang pecah dari Astrid Kuya ini menandakan kalau jejak digital itu bisa jadi bumerang ya. Video joget-joget yang bikin Uya Kuya kena getahnya kemarin sampai rumahnya habis dijarah massa, ternyata hanyalah trigger dari kemarahan netizen yang sempat terpendam selama ini. Ya, imbas dari demo kemarin, banyak ya netizen yang mengulik buku lama beberapa sosok ini, bahkan sampai ada yang diparodiin juga loh sama netizen. Tapi ternyata jejak digital juga bisa jadi tameng loh. Buktinya, meski Raffi Ahmad sempat bungkam menanggapi isu kericuhan DPR kemarin, tapi kediaman Sultan Andara ini tetap dijaga ketat loh sama netizen. Langsung aja kita bahas tuntas di Spill the Tea. Gue cuma mau kasih tahu sama lo semua yang duduk di sini ya. Kalau berkata-kata, berucap-ucap, kalau lo tahu bahwa lo belum mampu, lo nggak mikir dulu, lebih baik lo private dulu communication class sama Dave Hendrik. Private jet Kak? Jadi lo tahu lo mau ngucapin apa karena takutnya nanti blunder. Gue ngasih tahu ini untuk avokat. Wis. Barbie Kumalasari. Saya. Lu jangan sampai salah-salah lu ngomong ini. Nanti kementeran lo nggak cocok sama mulut lu. Soalnya akan ada rekam. Nanti ada rekam. Dia suka blunder. Kamu ini pengacara. Iya. Loh, gila loh. Jangan pernah menilai buku dari covernya. Kelihatannya dari luar begini kayaknya panggung hiburan. Begini tuh maksudnya panggung hiburan. Ternyata aslinya tuh ada ilmunya loh. Kita angkat gelas dulu dong. Barbie Kumalasari. Selamat datang di Spill the Tea. FYP-nya Sahroni ini ya menurut gue sih sebenarnya lucu loh. Yang dia pakai baju warna-warni kan. Iya, ada pink, ada kuning. Iya kan, ya pink, kuning, hijau. Biru, Gue tuh ya. gak pernah nyangka ya sosok seorang Sahroni zaman dulunya kalau main golf tuh semeriah panggung gebiar memang. Itu namanya Ya, kuliah. bener gak sih? Tapi keren kan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat kalau dari sisi fashion ya, itu lucu-lucu aja tau. Dan setahu aku Gemes. memang baju golf itu memang Begitu. warna-warni. Cuma yang nggak jadi nyangka kenapa dia berani warna-warni. Kalau lu kayaknya nggak gitu Nggak deh. gitu gue. Lu pasti Iya, ini aja putih, hitam gitu Mungkin kan. lagi syuting brand kali, jadi ada request tolong ya pakai bajunya warna pink. Iya, biar kayak pelangi. Tapi ya kalau kan? kalau Kayak gue kalau pelangi ya. dulunya gue main golf, kayaknya gue bakalan sahabatan banget sama Sahroni itu. Ntar gue pink di sini, ntar gue hijau di sini. Bye-bye. Main golf berat ya. Aku dulu Kalau balap main karung golf, doang ya. Mungkin fashionnya bisa sahabatan. Iya, sahabatan main golfnya. Iya. Jadi berlomba. Lu pakai apa besok? Gue pakai kuning sama pink. Ya udah deh, gue pakai orange sama hijau ya. Iya. Biar Gitu. bolanya gede takut duluan ya. Tapi netizen tuh sempat bilang itu tuh kayak aib loh. Gitu. Pakaian-pakaian mereka yang dia pakai zaman dulu tuh kayak aibnya dia. Karena mungkin dikomparasi ya, fashionnya dia zaman dulu Sama fashionnya dia. dia sekarang. Karena dia di DPR. Karena dia di DPR gitu. Tapi itu ya, that's the thing about apa yang terjadi. Tadi kan kita membahas mengenai rekam jejak digital ya. Iya. Kayak kasusnya Pak Sahroni. Karena kita udah antipati aja, karena kita udah nggak suka Iya, sama dia. jadi apa Terus aja dikomplain. iya kan, file-file yang dulu, unggahan foto, ngomong apa, dibongkar. Terus disesuaikan, diparodiin dengan kondisi situasi sekarang. Intinya mah, once lu nggak suka sama orang Iya. ya, semua salah aja. Tapi Bener nggak? kayak gua gak suka sama lu juga kan gitu. Tapi Iya, kan orang semua nggak- salah aja kan. Tapi kan orang nggak suka sekarang. Sekarang. Ketika dia memberikan statement Iya. yang membuat kayaknya banyak orang jadi sakit hati. Iya. Jadi banget, nggak seks suka. soalnya. Tapi dia ada prestasinya loh. Dia pernah main film, tahu nggak? Itu gua kaget banget loh. Sama Iya, Acha main. Septriasa loh. Beneran Sama nggak sih? siapa? Acha Septriasa kan? Masa sih? Siapa sih? Kan? Bukan ya? Apa? Chelsea Olivia ya? Bukan, ayo Siapa tebak sih? lagi. Main filmnya sama Sama siapa? Barbie Acha Kumalasari. Hah? Zara Adisti. Iya. Zara. Barbie Kumalasari. Barbie Kumalasari. Dan aktingnya di situ tuh Nggak, bagus. itu sinetron. Dan bukan cuma itu aja, dia juga pernah ngomong kalau dia cita-citanya mau jadi apa coba? Apa? Jadi apa? Bukan mau jadi Iron Man loh. Apa? Presiden. Lo nggak boleh gitu. Memang dia ngomong kita ada kok. kita ngomong itu sendiri diajarkan, ya. kita tuh diajarkan untuk bermimpi besar loh, Van. Iya. Kalau emang. mimpi nggak boleh kecil-kecil, mimpi gede. Iya. Iya. Ini kita Aku spill juga dulu gede, videonya kan? supaya gue nggak dibilang salah ya. Bang,
sebenarnya mimpi apa yang lu belum capai dan keinginan pengen mencapai mimpi itu. Kalau gue tengah ngaling, langsung gue bilang, gue mau jadi presiden Republik Indonesia. Wah, lu mikirnya terlalu hype, dia bilang. Enggak, dulu gue gembel juga mikir punya emang lu pikir mungkin? Nggak mungkin juga. Sekarang mimpinya adalah menjadi orang kaya untuk bisa berbagi kepada orang banyak. Emang salah? Itu sudah gue lakuin. Tapi minimal. Kalau gue jadi presiden, maka 250 juta orang adalah bagian dari gue. Dan itulah mimpi terbesarnya gue. Tapi kalau sampai Sahroni mencalonkan diri sebagai presiden, lo pilih gak? Pertanyaannya bagus, satu-satu harus jawab. Oke, siap. Kalau kamu ngomong, Kalau gue ya, kalau ngomong, aku juga pasti masih belum bisa memilih. Karena banyak hal yang aku rasa menjadi seorang pemimpin itu dia harus wise banget, harus hati-hati dalam bicara, harus bijaksana. Dan kita tidak boleh arogan, karena menurut aku banyak video-video atau banyak konten-konten yang aku rasa sometimes dia ada rasa sombongnya, sometimes ada rasa buat ngeselin orang, sometimes membuat gejolak-gejolak yang akhirnya jadi banyak celah-celah orang untuk membuli atau jadi nggak percaya gitu. Keren ya. tepuk tangan nggak lo? Kamu nggak mau tepuk tangan? Terkuak sisi lain dari Barbie Kumalasari loh ya. Walaupun penampilannya seperti Boneka campur. dunia hiburan. Tapi anyway guys, kan kemarin ini ya, waktu kejadian demo-demo itu, kalian sempat lihat Uya-Uya nggak sih? Nah itu Iya, juga aku lihat Uya-Uya. itu Kalian juga lihat sebenarnya nggak sih nyambung rumahnya? nyambung dengan apa yang dibilang sama Barbie. Kan kamu bilang tadi sebagai wakil rakyat itu ngomongnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurut aku Uya-Uya juga termasuk dalam kategori itu, iya nggak sih Van? Iya. Kayak jadi sasaran luapan amarah publik. Padahal dia tuh jadi wakil dewan baru kan? Baru tahun ini, tahun lalu ya, 24 ya. Iya, itu pertama kali. Jadi Tapi- menurut aku mungkin problemnya adalah ya lagi-lagi ya, selain jejak digital itu karena reaksi dia terhadap kritikannya netizen juga akhirnya mungkin dinilai berlebihan atau tidak sesuai, ya jadilah itu permasalahan itu terjadi yang dimana seharusnya rumah itu dia beli pada saat dia kerja di dunia entertainment. Iya. Iya kan? Yang Jadi dia emang udah punya itus karena kerja di dunia entertainment. Iya. Tapi gini ya, kalau menurut aku juga ya, ini bukan ngebelain Papi Uya. Iya. Karena kita kenal sekali sosoknya beliau ya. Karena sangat akrab sekali di dunia entertainment dan punya banyak sekali program ketika itu juga ya. Ya. Papi Uya tuh menurut gue dia korban sosmed sih. Maksud lu korban sosmed? Korban sosmed tuh adalah jejak rekam, jejak media. Karena gini, dia bukan cuma sebagai artis, tapi setelah dia udah jadi artis besar, dia punya yang namanya podcast. Podcastnya dia tuh yang sering sekali kita lihat dan dia banyak membela, banyak lah. Ada TKI lah, apa, ono ini, ono itu. Banyak kasus-kasus yang gak hadir di podcastnya beliau gitu. Jadi menurut gue, dan dia juga sebagai content creator. Jadi banyak tuh, udah artis iya, podcaster iya, content creator juga iya kalau dilihat di sosial medianya dia. Jadi sebelum dia menduduki ke kursi di DPR, itu tuh banyak banget konten, ribuan. Karena yang kita perkirakan tuh sebenarnya yang kita takutkan kepada teman-teman artis kalau duduk di sana kenanya nanti korupsian. Gak kepikiran kalau wah jangan sampai ya jejak rekam yang dulu dia sebagai content creator podcast segala macam akan kegulung terjadi memang. Kalau kita ngomongin artis aja kan kita lagi ngomongin rekam jejak sosial digital. Artis yang punya masalah ketika dia tetap artis aja bukan jadi wakil rakyat. Sandra Dewi deh gitu. Dia punya masalah. Kan konten lamanya dia dibongkar tuh. Oh pantas dia dulu dia pernah bilang jam 10 pagi di mall. Langsung kan orang gini, oh lu pergi ke mall berarti pakai uang korupsi. Padahal mungkin belum tentu. Iya nggak sih? Iya, betul. Banyak banget korban kan di dia sosial artis media. juga by the way. Iya, karena dia Ingat artis. kan yang Iya pernyataan betul. dia, kita spill ya, jam 10 pagi dia udah di mall guys, lu masih ngulek sambel. Ini adalah the real princess of Indonesia. Iya, karena dia cantik. Ini kayak kalau ngeliat dia kayak lagi nonton Princess Diaries. Iya, kayak lagi nonton Cinderella. Kayak fairy tale kan? Fairy tale. Hidupnya kayak fairy tale. Bener banget. Cantik, pinter, ya kan? Terus nyari duitnya jago, suaminya ganteng. Udah pasti jam 10 pagi, teng,
Sebelum pandemi kita selalu ke mall jam 10 pagi. Jam 10 pagi baru udah ke mall. Habis itu sore-sore biasa ke taman, habis itu malam ya balik lagi ke mall sampai jam 9 malam. Itu sebelum pandemi ya. Nah, itu netizen pun ikut berkomentar. Nge-mall pakai 271 triliun itu kah? Sekarang gimana? Masih nge-mall? Tapi ya kalau ngomongin Sandra Dewi, gue tuh juga pernah mengenal dekat sosok Sandra Dewi ya. Dulu sebelum menikah. Ya, Sandra Dewi itu adalah perempuan pejuang yang kerja kerasnya, kerjaannya pagi, siang, sore, malam loh. Makanya ketika dia kena, suaminya ya, kena kasus korupsi, dia kan sempat menyerahkan file-filenya dia, menyatakan bahwa ini yang kayak gini-gini uang gue nih, yang ini kerja gue dulu nih, yang ini gue beli sendiri, dan dia pernah jadi brand ambassador untuk multi brand, international brand lah segala macam, dia kasih tunjuk. Kalau bagian itunya sebenarnya gue sempat, maksudnya gue percaya loh. Iya. Tapi bagian ya namanya suami juga memberikan kan ya itu udah. Ya udah pasti. Kewajiban udah dong. kewajiban ya. Otomatis kan semuanya di tracking semua, jadi apalagi udah jadi suami istri ya kan, pasti udah menyatu gitu. Mau nggak mau mesti tanda tangan. Dan karena di keartisannya dia itulah yang akhirnya menggulung menjadi korban false. Ya dan lagi-lagi karena dia udah salah ya, maksudnya di mata masyarakat udah salah. Akhirnya rekam jejak digital yang baik-baik kayak misalnya dia nggak hobi, yang nggak kelihatan juga jadinya. Dan jadi berbalik arah ya. Semua konten lo ketemu aja deh bagian jahat. Kayak siapa kan? Selebriti Erika. Kemarin. Erika Carlina. Itu kan juga awalnya dia muncul simpati publik. Terus lama-lama kan publik jadi sebel sama dia kan? Iya benar, karena ada rekam. DJ Tanda ya? Sorry. Iya DJ Tanda. Bener kan? Benar. Oh itu yang waktu Abang Gading. Iya itu. Iya sama Gading Martin deh kalau nggak salah ada videonya. Dia takut deh. Enggak, maksudnya video podcast berduanya ngomong. Dia ngomong jelas-jelas di situ kan. Iya, betul. Iya benar. Gitu loh, dari pernyataan-pernyataannya dia. Ya, betul. Sekali lagi ya kita mendapatkan contoh bahwa berhati-hati deh mau ngomong bertindak tanduk di sosial media, di media lo. Sekarang mungkin kelihatan nggak kenapa-napa. Kita nggak pernah tahu loh, 5-10 tahun lagi kalau ada isu apa dalam hidup kita itu tuh dikorek-korek, file itu tuh naik lagi ke atas. Iya. Kalau kayak aku kan dulu gini, aku dulu sampai dinobatkan the one and only Ratu Halu di Indonesia. Karena nggak ada lagi Ratu Halu, ya kan? Dan itu sepanjang masa legend. Kenapa aku bisa menciptakan legend? Karena aku kan dulu transformasi body kan. Dari kalau naik apa tuh pesawat apa kereta apa terus nyampe yang 8 jam lebih cepat. Itu kan kayak di podcastnya Mas Ded ya? Bukan, Boy William. Di Boy William. Nah itu setelahnya. Jadi maksudnya gini, banyak orang nge-branding diri tuh mereka tuh nggak bisa. Mereka tuh cuman maksudnya sekalinya yang kurang baik itu yang dieksplor. Akhirnya image-nya jadi jelek terus. Kalau kayak aku kan lebih kayak kecantikan atau mungkin berlian. Terus aku nggak pernah hina-hina orang gitu. Bahkan aku dihantam dulu sama Bang Hotman Paris, sama Nikita Mirzani dulu tuh di 2019 dihantam parah. Jadi menurut aku ketika memang kita image-nya udah jelek, kita harus cepet-cepet lari cari image yang lebih baik. Contohnya misalnya bikin kontennya tentang olahraga tentang perawatan tentang nge-branding diri yang lebih positif lagi gitu loh. Jangan malah tetap udah netizennya marah-marah, kita juga malah kita ladenin atau kita makin tambah hancur. Berarti ketika kita sedang mendapatkan sentimen negatif dari penonton, dari masyarakat, dari netizen, kita disarankan bungkam aja, nggak usah membalas. Jangan membalas, tapi kita create sesuatu yang lebih indah gitu. Oh makanya mungkin kamu create sesuatu tiap kali kamu mendapat gempuran netizen, kamu operasi lagi, apalah, tentang kecantikan tentang apa, maksudnya tetap akan diperbincangkan orang, cari materi, tapi yang nggak merugikan, tapi ya itu kan diri kita sendiri. Kalau kecantikan, benar loh. Atau bisa jadi ketika kita dapat hujatan, kita memang harus kayak diem dulu, nggak langsung. Jangan diserang sih.
Karena kalau kita nyerang balik itu nggak akan ada habisnya, malah image kita jadi hancur. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad belakangan terhadap sentimen yang beredar itu juga udah tepat. Udah tepat. Dia kan dia main aman aja. Gitu. Dia membalas komentar. Jangan dibalas. Bener nggak sih? Tapi justru ada sebagian dari masyarakat ataupun juga dari publik dan netizen bertanya-tanya kemanakah Raffi Ahmad kok tidak bersuara sama sekali.